salam kebajikan, salam keadilan, salam pergerakan, salam Indonesia. Salam. Alhamdulillah hari ini 11 April 2023 dengan diantar oleh kepala sekolah saya ini, Pak Kalapas, Pak Kundrat Kasmiri, Pak Katifas. Ini beliau juga pernah jadi kepala sekolah sebentar di sini, dan kita semua, saya dapat berdiri di tempat ini untuk mengikuti program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalapas, yakni cuti menjelang bebas untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pak Kalapas, Pak Kepala Sekolah, dan seluruh jajaran. Ini sudah istilahnya membina ya Pak ya, membina saya dan kami semua yang ada di dalam sampai pada masing-masing pada titik bebas atau merdeka. Itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya ya. Saan Mustafa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda. Ada adik-adik PBHNI, ada adik-adik Cipayung, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya Gede Paset Suwardika dan banyak yang lain. Ada, pokoknya banyak lah. Dari mana saja. Saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman Lapas Sukamiskin ini buat saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya, tapi semuanya. Ya, kita beralih ke informasi lain terkait seorang remaja berusia 17 tahun di Kebumen, Jawa Tengah yang akhirnya meninggal akibat ledakan mercon. Sebelum kejadian, korban diduga tengah meracik mercon di teras rumah. Sementara itu, anggota Polresta Magelang membekuk 3 penjual bahan petasan. Di lokasi ditemukan setengah ton lebih bahan petasan. Sebuah rumah di Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah hancur usai mercon yang diduga diracik oleh anak pemilik rumah meledak pada Senin petang. Sebelum kejadian, korban diduga sedang meracik mercon di teras rumah. Saat sedang meracik mercon, ledakan besar justru terjadi. Ledakan bahkan terdengar hingga beberapa ratus meter dari rumah korban. Akibat ledakan mercon racikan itu, sang anak dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Korban yang mengalami luka bakar sekitar 90% hampir merata di sekujur tubuh akhirnya meninggal. Hingga Senin malam, personel kepolisian Resor Kebumen dan tim Gegana Satbrimopda Polda Jawa Tengah masih melakukan sterilisasi serta pengamanan di lokasi kejadian. Siap, sorry, Cem. Bubuk petasan sebanyak 1 kilogram yang ditaruh di dalam ember meledak di Desa Kedung Malang, Kedung Jepara, Jawa Tengah. Tim Gegana Brimopolda Jawa Tengah yang datang mensterilkan lokasi. Menurut keterangan warga, ledakan terdengar jam 8 Minggu malam. Ledakan yang sangat keras tersebut membuat warga yang baru saja selesai salat tarawih terkejut. Akibat ledakan tersebut, ada 3 orang anak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketiga anak tersebut hendak bermain mencari ember di lokasi. Selain itu, 5 rumah, bangunan sekolah, serta masjid juga mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Tim gabungan Polres Jepara mengamankan 1 orang pemilik bubuk petasan serta sisa bubuk petasan yang belum sempat dijual. Inilah video amatir milik Resmob Satreskrim Polresta Magelang ketika membekuk MAR, warga Desa Mantingan, Kecamatan Salam pada Minggu dini hari. Penangkapan MAR adalah hasil pengembangan dari penangkapan MYA dan SM, warga Desa Kerajaan, Kecamatan Serumbung. Ketika jumpa pers di Mapolresta Magelang pada Senin siang, Kapolresta Magelang AKBP Ruruh Wicaksono menyebut dari 3 tersangka disita barang bukti setengah ton lebih bahan peledak petasan dan alat pembuat petasan. Aluminium powder atau brum sebanyak 31 kilo, 31,6. Kemudian obat petasan jadi 101,3 kg. Kemudian beliran powder atau beliran 400 kilo. Potasium 95 kilo. Sumbu 300 obat. Salah satu tersangka mengaku mendapatkan bahan peledak petasan dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang dibeli melalui media sosial. Atas aksinya, ketiga tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya pemirsa, baru-baru ini video aksi seorang pria mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan viral. Peristiwa ini menuntut kewaspadaan lebih terutama dari Dewan Kemakmuran Masjid dan juga jemaah yang akan berinfak melalui kris. Sebuah video viral menunjukkan seorang pria nekat mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan. Saat melakukan aksinya, tersangka tampak tenang meski sambil memantau situasi di sekitar masjid. Menurut marbot masjid saat ditemui pada Senin, peristiwa yang terjadi pada Kamis pekan lalu ini baru diketahui pada Minggu. Pengurus masjid curiga saat melihat ada stiker kris pada sejumlah kotak amal dan bahkan pada sejumlah bagian dinding masjid. Awalnya kita juga nggak tahu ya, jadi dia sekitar jam 10:30. Nah terus dia naik itu dia main pasang-pasang itu aja, barcode kayak gitu kan. Terus setiap kotak dipasangin sama dia, di lip kaca yang di situ ditempelin juga. Setelah viral di media sosial dan mendapat laporan, Polres Metro Jakarta Selatan Senin siang mulai menyelidiki kasus upaya penipuan penyaluran uang amal dengan modus penggantian barcode kris pada kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah masjid yang dijadikan sasaran aksi tersangka. Polisi juga menyita video rekaman kamera pengawas masjid yang merekam aksi tersangka pada saat mengganti barcode kris. Dari sejumlah video rekaman kamera pengawas, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di sejumlah masjid tersebut dilakukan oleh tersangka yang sama. Untuk saat ini indikasinya sudah lebih dari 1 lokasi, ada di Kebayoran Lama dan ada juga di Pondok Indah Pancoran, Pondok Indah dan Kalibata. Salah satu korban dari beberapa tempat sudah membuat laporan polisi di Polres sini. Masih kami dalami lagi jika ada korban-korban yang lain. Hingga Senin siang, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih memburu tersangka penipuan di tempat ibadah tersebut. Peristiwa ini juga menuntut kewaspadaan lebih, terutama dari Dewan Kemakmuran Masjid dan juga jemaah yang akan berinfak melalui kris. Badruz Zamal, Jakarta. Seorang suami di Surabaya, Jawa Timur mencuri mobil istrinya sendiri dengan menggunakan kunci cadangan. Sementara seorang pria mencuri tablet di sebuah warung nasi di Jakarta Timur. Tersangka beraksi saat penjaga warung nasi tengah tertidur. Seorang pria mencuri tablet di sebuah warung nasi di Durensawi, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Tersangka masuk ke dalam warung dan langsung menuju ke meja penjaga warung nasi. Melihat penjaga warung nasi yang sedang tertidur, ia langsung menggasak 1 unit tablet yang berada di atas meja. Tersangka langsung keluar dan melarikan diri. Saat menyadari tabletnya hilang, penjaga warung nasi langsung memeriksa rekaman CCTV dan mengetahui tabletnya telah dicuri. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Durensawit. Inilah rekaman CCTV saat terjadinya pencurian mobil di perumahan Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur pada 23 Maret lalu. Dalam rekaman CCTV, tersangka datang bersama rekannya dengan sepeda motor.
Turun dari sepeda motor, tersangka kemudian berjalan ke mobil yang terparkir di depan rumah. Masuk mobil dengan kunci cadangan, tersangka langsung membawa kabur mobil. Senin siang, tersangka yang ternyata adalah suami dari korban hanya bisa tertunduk lesu saat diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tersangka dan sang istri diketahui telah 2 bulan pisah ranjang, tapi belum bercerai. Tersangka ditangkap polisi di Kediri, Jawa Timur, sementara mobil Daihatsu Terios hitam milik korban ditemukan di Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya melakukan pencurian, tersangka juga menyimpan narkoba seberat 1,16 gram di dalam tasnya. Kasus ini telah dilimpahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Surabaya. Seorang ketua RT di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau harus berurusan dengan polisi lantaran mencuri 4 unit motor. Motor yang dicuri ia jual melalui media sosial dengan harga murah. Salah satu aksinya terekam CCTV pada 6 April lalu. Ia awalnya berpura-pura duduk di atas motor incarannya sambil memainkan ponsel dan memantau situasi. Saat situasi sepi, pencuri lalu membawa kabur motor korban. Dimintai konfirmasi pada Senin pagi, polisi menyebut pelaku sudah diamankan di Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 4 unit motor hasil curian. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda berikut, kami akan hadirkan informasi terkait ritual unik sebelum buka puasa ala negeri piramida, Mesir. Tetaplah di redaksi. Gas sabar Ramadan baby, gas ambil rezeki, gratis ongkir tanpa batas beli, pasti puas menjadi beli. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Gas sabar Ramadan baby, gas ambil rezeki, super pretzel sudah menanti, pasti puas menjadi beli. Ada yang berbuka sekejap demi berbukamu yang lengkap. Karena mereka tahu memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan. 안녕하세요. 마리오파 수수 코리아 enak. 마리오파 수수 코리아 enak. 마리오파 수수 코리아 enak. 마리오파 수수 코리아 enak. Mario Pa, tepat susunya. 오빠.